Lah, apa direkam iki? Wait, wait. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. menjelaskan tidak lama, paling-paling ya hanya 5 menit, 10 menit. Setelah itu nanti masuk di e-learning untuk kuis. Kemarin kita sudah mempelajari ya di awal tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Sudah ada bahan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, sudah dibaca, kemudian sudah ada tanya jawab. Ya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ya, kalau saya ingin menjelaskan itu, kita mulai dari awal, yaitu perkembangan Islam itu kan mula-mula di Arabia ya, kira-kira seperti ini ya, di Arabia itu perkembangan Islam ini di abad-abad awal ya, atau abad ke-7 Masehi ya, sampai dengan ke Afrika dan kemudian ke arah kanan atau ke timur, yaitu ke Asia yang lain dan Asia Tenggara. Anak sekalian, di dalam perkembangannya kemudian kita melihat peta dunia Islam itu luas ya, terutama adalah di kawasan Asia dan kawasan Afrika, tetapi juga ada yang di Eropa ya. Di sini kelihatan ini ya, negara apa ini? Nah, dinyalakan ininya mic-nya. Ya, itu dan juga di sini ada. Nah, kalau kita lihat di pemeluk Islam itu seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan agama yang lain, di mana kita melihat bahwa mayoritas Muslim itu berada di Afrika bagian utara, kemudian Asia Barat, lalu ada di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia Tengah itu memang karena di sana lahirnya agama Hindu dan Buddha, itu didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Sedangkan yang lainnya itu adalah Kristen, di situ ada Katolik dan Protestan yang warnanya ungu itu ada di Afrika bagian selatan, kemudian ada di Eropa Utara, dan ada di Australia dan Amerika. Nah, presentasi dari penduduk Muslim, pemeluk Muslim, kita lihat di sini followersnya itu berapa. Ya, kalau kita lihat di data ini memang dikatakan itu 19%, ya, dibandingkan dengan yang lain itu kalau Hindu 13%. Yang lain-lain ini kalau dikumpulkan itu banyak. Kalau misalnya Kristen itu disediakan satu itu juga lebih dari 19%. Tapi kalau sendiri-sendiri antara Katolik dengan Protestan itu memang tidak masih banyak Muslim ya. Kemudian sekarang kita ke Asia Tenggara ya. Nah, kelihatan ini ya. Ini perkembangan Islam pada abad ke-13, 15, 16, kemudian 17. Artinya apa? Artinya bahwa perkembangan Islam itu bertahap, tidak ujuk-ujuk langsung sekali penyebaran Islam, tetapi bertahap. Nah, yang paling awal itu adalah pada abad ke-13 yang warnanya hijau ini, terutama waktu itu adalah di Aceh. Ya. Kemudian setelah itu abad ke-15, ya ini ada di Melayu, ya, maksud di sini adalah Malaysia dan Singapura, ya. Kemudian ada di Jawa Timur, ya. Lalu abad ke-16 ini ada di Sumatera bagian selatan, ya ini sudah sama ya seperti kemarin itu. Kemudian di Filipina, ya di Filipina sebagian ada di Melayu. Dan abad ke-17-18 ini hampir ke seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk di situ adalah Myanmar dan Vietnam, termasuk Kamboja juga demikian. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlah pemeluk Islam, ya tentu yang kita lihat di sini mayoritasnya adalah di mana?
Islam. Ya, Indonesia. di Indonesia, ya, hampir 90%, ya. Kemudian diikuti oleh yang ini Brunei, ya. Kemudian diikuti oleh Malaysia, ya, dan seterusnya. Ini dilihat dari segi persentasenya, ya. Persentase dengan jumlah itu tidak sama karena penduduk Brunei itu hanya sedikit. Saya mengambil contoh ini adalah di Thailand. Ya, ini contoh dari perkembangan Islam di Thailand, bahwa Thailand itu memang wilayahnya sangat luas, tetapi Islam itu perkembangannya ada di kawasan Thailand Selatan. Ada beberapa provinsi, di antaranya adalah Patani. Dulu pernah ada kerajaan Islam di Patani, ya. Tetapi kemudian karena Thailand sudah merdeka dari penjajah Eropa, maka kemudian itu menjadi negara kesatuan yang terdiri dari beragam agama. Ternyata di sana itu yang mayoritas adalah Buddha, bukan Muslim. Muslim itu bisa dikatakan adalah nomor berikutnya. Nah, ini di Filipina, ya, di Filipina hampir sama dengan Thailand, jadi jumlah penduduk Muslim itu adalah nomor 2. Nomor satunya apa? Ada yang tahu? Di Filipina? Ya, nanti mungkin bisa dijadikan kuis. Ya, kemarin di pertanyaan-pertanyaan di e-learning, ya, sudah bagus, ya. Perkembangan Islam di Thailand. Ini sangat bagus pertanyaannya dari Ima ini, ya. Kenapa kok bergeser? Ya, karena tadi itu, ya. Pada mulanya itu ada kerajaan Islam, tapi kemudian dijajah oleh Barat, lalu Barat memberikan kemerdekaan. Setelah merdeka, maka ada negara kesatuan, termasuk di sana ada yang wilayah negara beragama Buddha. Ternyata setelah dijadikan satu, itu mayoritas adalah Buddha, sehingga kemudian pada akhirnya Muslim menjadi tidak terlalu mayoritas sebetulnya, tapi nomor 2, ya, sehingga itu kemudian mempengaruhi perkembangan kebijakan, ya. Nah, ini juga demikian, sudah bagus, ya. Kenapa kok mudah diterima di Melayu itu sebenarnya adalah kumpulan dari orang yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu sebagai Melayu, tapi sebagiannya adalah etnis Cina. Yang berikutnya akan saya sampaikan, nanti jangan lupa membuat peta konsep, ya. Tadi ada yang tanya bagaimana peta konsepnya, apakah file atau yang bagus itu di kertas, ya, di kertas, kemudian ditulis namanya di sana. Nah, bagaimana, ya, kriteria yang bagus itu adalah ini artistik, ya, nyeni, ya. Tapi kalau ada yang bisa membuat nyeninya itu di file itu bagus. Lalu karena sekolah kita adalah Adiwiyata, maka berbasis Adiwiyata, misalnya ada gambar daun, bunga, atau lingkungan dan sebagainya, itu berarti adalah berbasis atau bernuansa Adiwiyata. Yang berikutnya sumber-sumber, saya kira ini di bahan ajar e-learning, ya. Silakan nanti dilihat kembali atau sudah dibaca untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, lalu setelah ini kita akan masuk, ya, di peraturannya sudah saya sampaikan di grup WA, ya. Jadi nanti jawaban yang benar lengkap, kemudian ya pemenangnya tentu disi-disian, disi ya menang. Tapi kalau sudah menang nanti tidak boleh jawab untuk yang kedua dan seterusnya. Ya, jadi gantian begitu, ya. Screenshot dulu. Ya, kalau bisa dimunculkan wajahnya paling ya hanya 2 menit, ya. Setelah itu nanti kita tutup Zoom-nya. Saya hitung. Ya, yang bisa menampakkan wajahnya, yang sudah mandi. 1, 5, sudah mandi belum?
Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, saya taruh di e-learning dulu. Terima kasih anak-anak. Itu saya kira sangat singkat dan kita kembali ke e-learning untuk berhadiah. Sekian kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Menggemukkan diri di rumah ya. Iya, Pak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.